Pemirsa, dua warga terkena peluru nyasar yang ditembakkan orang tak dikenal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua korban langsung dilarikan ke RSCM untuk menjalani perawatan. Biagi Febri dan Rizky Hermawan, warga kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara, harus dirawat di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Keduanya mengalami luka akibat peluru di bagian dada dan kaki. Beruntung meski mengalami luka, nyawa keduanya berhasil diselamatkan. Keduanya terkena peluru nyasar saat berjalan pulang kerja, melintasi jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Saat itu di dekat lokasi terjadi tawuran. Diduga ada pelaku tawuran yang menembakkan senjata hingga mengenai keduanya. Iya benar, ada kayak satu orang itu namanya Rizky. Dia kena peluru katanya, nggak tahu kalau botri apa-apa, itu di R.E. Marta Dinata kejadiannya, bukan di wilayah Kampung Baru. Polisi masih mencari tahu jenis peluru dan senjata api yang melukai korban dan siapa pelakunya. Petugas kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, 10 pemuda di Serang, Banten gelar pesta minuman keras oplosan. Akibatnya 2 pemuda tewas sementara 2 lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Kampung Krian, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten mendadak heboh lantaran 2 pemuda dinyatakan meninggal dunia usai menenggak miras oplosan. Selain 2 pemuda dinyatakan meninggal, pesta miras oplosan yang digelar 10 pemuda ini juga mengakibatkan 2 pemuda lain terpaksa mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara 6 lainnya selamat usai sempat dilarikan ke klinik setempat. Diketahui peristiwa berawal saat salah satu korban yang mendapatkan kiriman uang dari ibunya yang bekerja di luar negeri mengajak rekannya untuk menggelar pesta miras oplosan. Cuma meninggal orang doang. Oh, akibat apa, Pak? Ya akibat minuman miras lah. Totalnya berapa, Pak? Totalnya semua itu 10 yang kena itu, yang kena minuman miras. 2 korban meninggal dunia dan 8 masih dalam perawatan. Dan alhamdulillah yang 6 sudah dinyatakan sembuh, 2 masih perawatan. Kedua korban meninggal telah dimakamkan oleh keluarga di TPU setempat. Sementara polisi masih menyelidiki kasus dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Anyus melapor. Ke informasi lainnya, pemirsa, aksi pencurian kosmetik oleh ibu dan anak di salah satu toko kosmetik di Cianjur, Jawa Barat terekam CCTV. Modus pelaku menanyakan berbagai produk kosmetik yang akan digunakan anaknya untuk belajar merias. Aksi ibu dan anak saat mencuri alat kosmetik di salah satu toko di Pasar Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Diketahui modus pelaku menanyakan berbagai produk kosmetik yang akan digunakan anaknya untuk belajar merias. Namun saat pemilik toko lengah, pelaku pun menggasak sejumlah barang dan memasukkannya ke tas. Korban baru menyadari aksi keduanya saat tengah mengecek sejumlah barang dagangannya yang ternyata sebagian raib. Selanjutnya pas dia pulang, barang emang udah nggak ada, soalnya kan langsung direkap barang-barang, mau udah kelihatan nggak ada, pas dilihat di CCTV emang dia yang ngambil. Korban enggan melaporkan kejadian ke polisi dan lebih memilih memviralkan video sebagai efek jerah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, Anyus melaporkan. Aksi perundungan yang dilakukan para siswi di Tangerang Selatan, Banten kembali terjadi dan viral di media sosial. Bahkan kali ini para siswi nekat melakukan aksi perundungan di area taman perumahan warga. Inilah aksi perundungan terhadap seorang siswi yang terjadi di area taman perumahan warga, kawasan Tangerang Selatan, Banten, dan viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik ini, tampak pelaku yang memakai baju bebas memarahi korban yang hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan pelaku memukul dan mendorong korban hingga terjatuh ke dalam tempat sampah. Akibat aksi penganiayaan ini, korban mengalami lebam pada bagian tubuhnya.
Menurut Ketua RT setempat, aksi perundungan rawan terjadi di kawasan ini lantaran taman perumahan sering dijadikan tempat nongkrong para pelajar. Polisi juga masih mengumpulkan bukti-bukti serta kesaksian korban. Dari hasil pemeriksaan bahwa aksi perundungan ini terjadi karena salah paham antara seorang siswi dengan alumninya. Ngedorong yang dibully ya, sampai masuk ke tempat sampah tuh. Memang di komplek di Taman Kuda Laut ini sering dipakai kumpul-kumpul anak SMP, SMA gitu. Kita mencari saksi-saksi terkait peristiwa tersebut dan kita mengarahkan korban untuk membuat laporan untuk ditindaklanjuti ke depannya. Polisi pun mengimbau kepada korban untuk segera membuat laporan ke unit PPA Polres Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, seluruh jalur selatan kereta api yang melalui stasiun Tanggul Angin Sidoarjo ditutup menyusul anjloknya kereta api Pandalungan rute Jakarta Jember melalui Surabaya. Meski tidak ada korban jiwa, namun satu kereta api lokal terpaksa terhenti. Pasca anjloknya kereta api Pandalungan jurusan Jakarta Jember via Surabaya yang terjadi di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo Minggu pagi hingga Minggu sore masih dalam proses evakuasi kereta. Kereta api yang membawa 11 gerbong ini, 9 diantaranya sudah dievakuasi ke stasiun Sidoarjo Kota. Sedangkan 2 gerbong, 1 lokomotif yang keluar rel tengah dilakukan pengangkatan untuk kembalikan ke rel. Total ada 2 kereta api yang terpaksa merubah jalur operasi perjalanannya, yakni kereta api Ranggajati jurusan Jember Surabaya Cirebon dan kereta api Logawa jurusan Jember Surabaya Purwokerto yang harus memutar melalui Malang dan Kertosono. Sementara 1 perjalanan kereta api yang dibatalkan perjalanannya, yakni kereta api Arjuna Express jurusan Surabaya Malang. Seluruh kereta yang melalui jalur selatan melalui stasiun Tanggulangin ditutup total. Akibat kejadian tersebut, untuk sementara jalur tidak bisa dilewati oleh perjalanan kereta api. Dan teman-teman yang ada di lokasi sekarang berupaya untuk mempercepat evakuasi kereta yang anjlok dan juga normalisasi jalur yang mungkin terdapat kerusakan akibat kejadian tersebut. Sekali lagi, KAI Daob 8 Surabaya mohon maaf. Penutupan sementara yang dilakukan oleh PT KAI Daob 8 menunggu hingga proses evakuasi kereta api Pandalungan. Pihak PT KAI Daob 8 telah menyediakan bus untuk mengantar ke stasiun Bangil. Selanjutnya, penumpang kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Jember. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Aparat Polres Sampang, Jawa Timur mengevakuasi seorang pria yang tak sadarkan diri di depan sebuah minimarket dibantu warga. Petugas membawanya ke puskesmas guna penanganan medis. Dibantu warga, aparat Polres Sampang, Jawa Timur mengevakuasi seorang pria pingsan tergeletak di bawah motor di depan minimarket. Guna penanganan medis, petugas langsung membawa pria parubaya ini ke atas mobil patroli untuk dilarikan ke puskesmas terdekat. Diketahui pria bernama Samsul Bahri terpantau CCTV saat tengah bertransaksi di gerai ATM sebuah minimarket. Saat hendak membawa motor, tiba-tiba Samsul terjatuh hingga tak sadarkan diri hingga membuat warga yang melintas panik. Apa menurut dokter informasi dan sakit publiknya? Informasinya benar atau tidaknya, katanya yang bersangkutan itu sering mengalami pusing-pusing dan sering kadang tidak sadarkan diri. Usai dirawat di puskesmas, kondisi Samsul membaik dan sudah diperbolehkan pulang bersama keluarganya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, seekor monyet peliharaan di Bogor, Jawa Barat yang terlepas menyerang anak-anak. Monyet yang sempat kabur ke perkampungan warga ini akhirnya berhasil ditangkap warga. Rekaman video warga memperlihatkan saat seorang anak kecil berlari menyelamatkan diri dari kejaran monyet peliharaan yang diduga terlepas dari pemiliknya.
Sambil berlari, anak tersebut berteriak minta tolong. Warga sekitar yang mendengarnya langsung keluar dan menyelamatkan anak tersebut ke dalam rumah. Monyet tersebut langsung terhenti dan sempat kabur saat warga komplek perumahan Medland Trasyogi Cilengsi Bogor hendak menangkapnya. Kejadian monyet yang menyerang anak-anak ini bukan kali pertama terjadi. Warga pun resah dengan banyaknya monyet yang berkeliaran di sekitar permukiman warga. Kalau info-info yang beredar itu udah 3 hari yang lalu ada di komplek sebelah. Di komplek sebelah pun saya dengar informasi udah sempat ketangkep. Dia ketangkep diikat, cuman karena ada provokasi anak-anak iseng biasalah. Lepas lagi. Anak-anak akhirnya dia jadi agresif, lepas. Nah akhirnya dia ke sini. Sementara itu, monyet tersebut yang sempat kabur ke perkampungan warga akhirnya berhasil ditangkap warga sekitar. Kini monyet sudah diamankan dan diserahkan ke pemiliknya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna. Pemirsa, Partai Perindo terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kecil. Kali ini, Partai Perindo menggelar bazar sembako murah dan pengobatan gratis bagi warga Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis juga dilakukan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melambungnya harga sembako menjadi perhatian Partai Perindo dengan menggelar bazar sembako murah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.000 paket sembako berisi beras 2,5 kg dan 1 liter minyak goreng dapat ditebus murah seharga Rp10.000. Dalam kegiatan ini diadakan pula pengecekan kesehatan gratis yang meliputi cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah. Terima kasih Perindo sudah membantu ya. Nah, ini sembako murah gitu, berobat gratis. Bazar sembako murah yang digelar sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanusudibyo. Di mana saat ini, pagi ini kami juga mengadakan bazar murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Itu yang kita mendekatkan diri kepada masyarakat dan membantu mereka untuk mereka mempunyai harapan lebih baik lagi bagi Partai Perindo. Karena Partai Perindo ini yang memperjuangkan rakyat. Hari ini ada sekitar 1000-an undangan yang kita sebar, ada 1000 packs isinya minyak dan beras yang kita tebus murah Rp10.000. Kemudian ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 1000 masyarakat yang kita khususkan memang di 2 kelurahan, Kelurahan Karet dan Karet Kuningan. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD terus memberikan solusi bagi masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Elsa Casey, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan pengobatan gratis yang digelar Partai Perindo di Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan. Warga yang hadir berhak mendapatkan pengobatan gratis serta menebus murah minyak goreng hanya Rp5.000 per liter. Selain itu, Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II juga mensosialisasikan cara mencoblos kertas suara di pemilu 2024 mendatang. Harga-harga yang mahal itu membuat daya beli mereka berkurang kan. Pada saat kita memberikan bazar murah, itu mereka sangat antusias sekali karena dengan harga yang murah kita bisa memberikan mereka layanan. Ada partai yang menyentuh langsung ke masyarakat dan benar-benar memperlihatkan bahwa kita mau mensejahterakan masyarakat. Bisa dilihat di sini bahwa Partai Perindo merupakan partai yang memberikan wujud nyata kepada masyarakat. Pengobatan gratis dan bazar sembako murah mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kesannya sangat baik dan membantu karena ya gratis juga dah intinya. Cek kesehatan di luar-luar kan mahal, hampir ratusan ribu, ini gratis, alhamdulillah. Sembako juga lagi mahal. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus menggelar bazar sembako murah dan pengobatan gratis untuk meringankan beban masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo gencar melaksanakan bazar sembako murah guna membantu perekonomian warga di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. Bazar sembako murah merupakan wujud kepedulian Partai Perindo yang selalu hadir di tengah masyarakat kecil.
Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta 1, Ustadz Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khotib Mansur, kembali menggelar bazar murah minyak goreng di Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sebanyak 1.000 liter minyak goreng dijual dengan harga Rp5.000 per liternya bagi masyarakat. Tujuannya memang menyapa langsung masyarakat, nyenengin masyarakat. Masyarakat butuh nih sembako murah, minyak murah, makanan murah, akses pendidikan nantinya, akses kesehatan. Dan itu tugas kami lah. Animo masyarakat banyak banget, benar-benar mereka tertarik sekali dengan program ini, program bazar ini, dan ini merupakan wujud nyata dari Partai Perindo untuk selalu ada di masyarakat. Sementara warga Mampang Perapatan Jakarta Selatan antusias dan antre mengikuti bazar sembako murah yang digelar caleg DPRD Dapil Provinsi DKI Jakarta 8, Santi Paramita. Warga dapat memberi beras 2 kilo seharga Rp5.000 dan minyak goreng seharga Rp5.000. Dari basar-basar kecil seperti ini, tapi kalau kita lakukan secara berkala dan terus-menerus dan meluas meliputi semua wilayah, itu akan menjadi besar. Segala sesuatu akan menjadi besar dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Itu adalah tujuan kita. Pada kegiatan ini, caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ikan mas koki ternyata bisa menghasilkan keuntungan bagi pembudidayanya, bahkan hingga diekspor ke Australia, Inggris, dan Jepang. Di Tulungagung, Jawa Timur, seorang pembudidaya ikan bisa menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah dari ikan berbentuk gemuk dan lucu tersebut. Siapa sangka gerakan gemulai ikan mas koki ini ternyata bisa menghasilkan uang cukup besar bagi pembudidayanya. Gerakan ikan yang menggemaskan di dalam akuarium ini bisa membius penggemar ikan hias hingga rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menebusnya. Tak heran pembudidaya ikan mas koki bisa menghasilkan puluhan juta rupiah per bulannya dari hasil budidaya jenis ikan mas itu. Minto, pembudidaya ikan mas koki asal Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur ini misalnya. Rumahnya sudah disulap menjadi beberapa kotak kolam untuk membesarkan mas koki jenis panda dan jenis lainnya. Budidaya ikan mas koki ini tergolong mudah, cukup dengan menjaga kondisi air agar tetap jernih dan sehat. Ikan mas koki akan hidup dengan sehat. Minto mengaku per bulan mampu mengirim pesanan ikan mas koki sebanyak 40.000 ekor. Sebagian bahkan diekspor hingga ke Australia, Inggris, dan Jepang. Ya itu hitungannya dari nerusin orang tua ya. Orang tua udah dari dulu udah piara ikan gitu, ikan koki. Kalau pemasaran kita ke seluruh daerah ya sekarang ini. Udah masuk ke seluruh daerah. Terus sama masuk ke eksportir sekarang ini. Ikan mas koki bisa dipanen minimal setelah umur 2 bulan. Harga ikan dengan umur 2 bulan mencapai Rp10.000 per ekor. Bahkan harga ikan akan terus meroket jika bisa memenangi kontes. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, para pelajar harus menantang maut untuk melintasi jembatan bambu yang rusak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka harus berjalan merangkak karena kondisi jembatan miring dan nyaris roboh. Dengan merangkak dan merayap di jembatan yang miring dan nyaris roboh, para siswa ini harus berjuang menantang maut. Jembatan rusak ini merupakan satu-satunya akses jalan penghubung antar 2 desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Seorang TNI yang berpatroli membantu siswa dan warga agar tidak takut melewati jembatan ini.
Jembatan bambu sepanjang 45 meter dan lebar 2 meter ini rusak akibat diterjang tumpukan sampah yang terbawa arus deras Sungai Cimeneng. Jembatannya ambruk itu, saya takut, nggak berani. Terus kalau nggak lewat sini lewat mana, Pak? Ya jauh, Pak, lewat sana, lewat Panikel, desa Panikel, jauh ya, kurang lebih ada 14 kilo lah. Curah hujan yang terlalu tinggi dengan debit sampah, material sampah yang terlalu banyak. Akses satu-satunya untuk kita kalau ke desa dan anak-anak kalau sekolah dan anak-anak juga kalau ke masjid. Aksi warga menyeberang jembatan bambu rusak ini telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan agar mempermudah aksesibilitas masyarakat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran puluhan pemuda dengan aparat Polsek Sukarame mewarnai pembubaran balapan liar di Lampung Selatan. 45 pemuda diamankan berikut 30 kendaraan sepeda motor berknalpot brong. Meski sempat dihadang petugas, namun sebagian peserta balap liar tetap nekat kabur dan menerobos polisi yang berupaya menghentikan kendaraan mereka saat hendak melakukan aksi balap liar. Selain tidak mentaati peraturan lalu lintas, para pemuda ini juga kedapatan menggunakan kendaraan modifikasi dan berknalpot brong. Sedikitnya 45 remaja dan 30 sepeda motor modifikasi diamankan dari lokasi balap liar. Mereka diberi pembinaan dan sanksi dengan mendorong sepeda motornya menuju Mapolsek Sukarame. Dari hasil pengecekan tadi banyak yang sudah dimodifikasi dan banyak yang sudah diganti untuk sebatannya, dan ini akan kami dalami jenis kendaraannya dan yang diduga akan digunakan untuk balap liar. Setelah diberi pembinaan, para pemuda diperbolehkan pulang. Sementara untuk mengambil sepeda motor, mereka harus membawa dokumen lengkap bersama orang tua masing-masing. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan panen bandeng bersama warga di area tambak Desa Tanjung Mekar, Karawang, Jawa Barat. Petani tambak meminta Ganjar membantu kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk tambak dan menjual hasil panen jika terpilih menjadi presiden. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut meriah ribuan warga di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar ke area tambak Desa Tanjung Mekar kali ini untuk menyaksikan langsung petani tambak memanen ikan bandeng. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga mengatakan akan memperhatikan perjuangan petani tambak ikan bandeng. Terlebih panen bandeng ini merupakan pertama kalinya setelah musibah air laut tercemar kebocoran minyak. Saya senang sekali diajak panen bandeng ya. Dan area ini dulu tercemar oleh limbah dari minyak dan ternyata masyarakat frustasi. Ketika masyarakat bergotong royong semua untuk mencari solusi, ada formula yang diberikan, treatmentnya juga diberikan, hasilnya bagus dan hari ini mereka mulai bisa panen. Nah, teknologi-teknologi yang muncul dari lokal rasanya memang butuh mendapatkan perhatian. Usai dari Karawang, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdiskusi dengan kelompok muda yang tergabung dalam generasi perintis Minggu sore. Dalam acara bertajuk Rise Generasi Perintis, Ganjar menyerap aspirasi terkait arah pembangunan Indonesia ke depan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti diskusi bersama generasi perintis di Gedung Filateli, Pos Blok, Jakarta Pusat Minggu sore. Di hadapan ribuan pemuda, Ganjar menjawab berbagai keluhan para pemuda, termasuk sulitnya mendapat hunian. Ganjar berkesempatan menyampaikan visi misinya dalam mewujudkan kepentingan anak-anak muda di seluruh Nusantara. Ganjar pun turut mendengarkan aspirasi generasi perintis yang turun
di 51 kabupaten seluruh Indonesia. Saya senang sekali mendapatkan masukan dari kawan-kawan karena ternyata mereka sebelumnya udah keliling Indonesia ya. Ke berapa kabupaten sudah? 51 kabupaten, lalu mereka memberikan rekomendasi kepada kami. Mereka paham betul bahwa governance itu penting, good governance itu penting. Mereka cerita soal meritokrasi, mereka cerita soal aspek ruang-ruang inovasi, dan itulah sebenarnya talenta-talenta anak muda yang hari ini memang perlu ruang untuk mereka bisa menyampaikan. Dan saya senang. Calon Wakil Presiden yang didukung Partai Perindo Mahfud MD menghadiri acara sholawat Persatuan Indonesia bersama puluhan ribu masyarakat Lamongan, Jawa Timur. Di hadapan ribuan warga Demak, Mahfud ingatkan agar bagi pemilih berumur 17 tahun ke atas untuk menggunakan suaranya mencoblos pada 14 Februari 2024 mendatang. Calon Wakil Presiden yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, menghadiri sholawat Persatuan Indonesia bersama masyarakat Lamongan, Jawa Timur. Kehadiran Mahfud didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj. Dalam sambutannya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengajak masyarakat Lamongan untuk menggunakan hak suaranya saat pencoblosan 14 Februari mendatang. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD juga mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin, bukan memilih musuh, sehingga harus meningkatkan kebersatuan. Di dalam pemilu, orang boleh punya pilihan, tapi kebersatuan itu nomor satu. Karena pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh sebab itu, nanti setiap warga negara supaya diberi keleluasaan dan dijamin juga oleh negara untuk memilih dengan bebas. Pemilu dengan bermartabat, dengan berakhlakul karimah. Jangan sampai ada kecurangan atau hal-hal yang merugikan demokrasi, merusak demokrasi. Tunjukkan kita bangsa sudah paham berdemokrasi. Sementara Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengapresiasi antusias warga Lamongan mengikuti sholawat Persatuan Indonesia untuk mendapatkan pesan-pesan menyejukkan. Ini sholawatan yang kesekian kalinya, sambutan masyarakat itu sangat luar biasa. Ya, kita bisa lihat tadi banyak sekali yang hadir. Bagaimana dikatakan Pak Mahfud bahwa ini menyejukkan, bagaimana kita bisa memberikan pesan-pesan yang positif kepada mereka. Cawapres Mahfud MD juga mengingatkan masyarakat Lamongan menjalankan pemilu dengan damai dan memilih sesuai hati nurani tanpa adanya desakan dari pihak manapun. Dari Lamongan, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut riuh puluhan ribu masyarakat Jawa Timur saat Istighosah Kubro dan sholawat kebangsaan di Jatim Expo Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD juga menerima deklarasi dari relawan yang tergabung dalam Mahfud Guru Bangsa MGB untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres 2024. Masyarakat Jawa Timur menyambut riuh calon wakil presiden yang didukung Partai Perindo Mahfud MD saat tiba di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur. Mahfud juga menyapa untuk memberikan salam hangat terhadap masyarakat yang hadir di acara yang bertajuk Istighosah Kubro dan Sholawat. Dalam kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 3 ini menerima dukungan deklarasi Mahfud Guru Bangsa MGB untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahfud menyebutkan guru ngaji banyak mencetak kader-kader hebat yang sudah menjadi pejabat negara, sehingga terhadap pengajar agama harus disejahterakan. Nah, mereka ini, guru-guru ngaji itu kan sudah mencetak kader-kader yang hebat-hebat ya. Yang diajari oleh mereka sudah ada yang jadi menteri, jadi profesor, jadi DPR, bahkan ada yang jadi presiden juga. Itu kan yang ngajari guru-guru madrasah dulu, kalau yang dari pesantren. Tapi sampai sekarang, mereka itu tidak ada yang menggaji. Gajinya tuh kadang-kala gajinya cuma 150.000 dibayar 6 bulan sekali, kadang-kala tidak dibayar juga gitu. Dengan penuh ikhlas, maka kita akan memprogramkan agar kita beri mereka penghasilan minimal lah ya. Kalau misalnya BLT sebulan 300.000, kenapa untuk guru ngaji sebulan 1 juta misalnya, Pak?
nggak dapat gitu. Itu pasti ada dananya. Sementara Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud, Yeni Wahid menyampaikan visi misi Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menurutnya, suara Ganjar Mahfud meningkat di Jawa Timur. Alhamdulillah, hasilnya cukup membuat optimis karena kita melihat ada militansi. Jadi saya cukup optimis bahwa suara kita akan meningkat dengan drastis. Berapa persen? Berapa persen? Harus diukur ya, harus diukur nanti. Data terakhir nanti kita setiap minggu kan selalu mengukur target penambahan suara seperti apa, realita di lapangan seperti apa. Tapi saya rasa ya peningkatan 10% sih bisa menurut saya. Ya. Mahfud juga mengingatkan agar masyarakat tak menjual hak suaranya dan memilih berdasarkan hati nurani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri haul masyayikh di Pondok Pesantren Al Yasini, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam orasinya di hadapan ribuan santri, pria yang dikenal dengan panggilan Caimin ini akan menguatkan pembangunan berkelanjutan dan juga membangun wisata halal. Kedatangan Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar disambut antusias santri saat menghadiri haul masyayikh Pondok Pesantren Al Yasini, Desa Arang-Arang, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Minggu siang. Pasangan Capres Anies Baswedan ini berharap kemenangan pasangan Amin di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Jawa Timur. Caimin berjanji akan memperjuangkan wisata halal, di antaranya fashion dan juga makanan, bahkan wisata halal karena bisa menjadi kekuatan ekonomi. Masyarakat dan kekuatan santri di Pasuruan ini sangat besar, sehingga Pasuruan ini menjadi harapan untuk kemenangan Amin. Dan insya Allah Amin menang di Pasuruan dan Jawa Timur. Gus Mujib ini pengaruhnya bukan hanya di Pasuruan, sampai di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Potensi pasar sekaligus jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia ini adalah kekuatan ekonomi yang bisa mendongkrak wisata halal masuk Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara yang terdiri dari 10 gabungan serikat buruh di salah satu hotel di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Calon Presiden nomor urut 2 bersama Ketua Tim Kemenangan Nasional Rosan Ruslani dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu sore. Dalam Rapimnas yang dihadiri sedikitnya oleh 3.000 orang buruh ini, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN yang terdiri 10 gabungan serikat buruh di tanah air mendeklarasikan dukungannya serta menggelar konsolidasi akbar untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam satu putaran. Dalam orasi politiknya, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para pekerja ini. Saudara-saudara, marilah kita meneruskan apa yang sudah baik. Marilah kita berbuat yang terbaik. Dan saya maju di depan rakyat. Saya maju di depan saudara-saudara. Bersama Gibran Rakabuming Raka, bersama Koalisi Indonesia Maju. Usai menghadiri Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara ini, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung bertolak ke Bandung untuk menghadiri deklarasi dukungan 2.222 pengusaha muda yang digelar di kota Bandung Minggu malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara bersama para gamers di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Gibran turut mendukung perkembangan ekonomi digital dalam bidang e-sports dan juga ekonomi kreatif. Sementara itu, masyarakat yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran dan siap memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Mentari e-sport Mobile Legend yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Minggu pagi. Dalam sambutannya, Gibran mendorong 350 tim yang ikut bertanding untuk meraih prestasi dan berkomitmen mendukung anak-anak muda yang kreatif dalam e-sport dan ekonomi kreatif. Selain itu, Gibran juga turut meresmikan aplikasi Brigade Prabowo Gibran Rakabuming Bergerak 1912.id. Hampir mirip seperti di hari Jumat malam kemarin, kita ada kompetisi e-sport melibatkan anak-anak muda yang kreatif. Karena sekarang e-sport ini menjadi cabang olahraga resmi ya, jadi kita dari pemerintah harus dukung terus. Sementara itu, kumpulan masyarakat yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Di hadapan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, para penjahit menyatakan kesanggupannya dalam memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya aparatur sipil negara yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024 memunculkan reaksi dari sejumlah pihak, salah satunya dari Partai Perindo. Partai Perindo meminta para ASN agar dapat menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Partai Perindo melalui sayap Muda Perindo turut menyoroti maraknya aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat dalam kontestasi pemilu dan Pilpres 2024. Agar bisa menjaga netralitas dalam pemilu 2024, Pemuda Perindo menekankan kepada para ASN agar dapat memegang 3 pesan moral dalam menjaga netralitasnya, yaitu takut kepada Tuhan, taat pada hukum, serta setia kepada rakyat. Nah, kami mendorong KPU itu tunjukkanlah perannya, Bawaslu tunjukkanlah perannya bahwa KPU dan Bawaslu adalah sebagai wasitnya pemilu dan harus netral dalam menyelenggarakan pemilu. Sementara itu, Ida Novianda, caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 6 dari Partai Perindo, menilai keterlibatan ASN ini diduga ada kekuatan besar yang melindungi mereka. Jadi ketika misalnya ASN, katakanlah Satpol PP yang kemarin yang terang-terangan begitu ya, itu menyatakan dukungan, itu kan pasti saya melihat bahwa ASN ini kalau misalnya di level mereka ketika mereka mengatakan saya mendukung ini, mendukung itu, saya percaya bahwa ada yang besar yang di belakangnya yang merestui itu. Sebelumnya diketahui anggota Satpol PP di Garut dan 10 camat di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga tidak netral dan mendukung pasangan calon tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Dimas Winardi, iNews melaporkan.